Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Tuesday, 8 of October 2020, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika atau math. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk KD yang baru loh. KD kita adalah mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda-benda konkret. Benda konkret itu artinya benda yang nyata. Nah, anak-anak, kita sebelum masuki materi baru ini coba deh kita ingat-ingat materi yang sudah pernah kita pelajari apa saja ya. Dalam matematika kita belajar penjumlahan, pengurangan, terus soal cerita, hitung campur, apalagi nak? Betul, pola bilangan, bilangan loncat. Wah, banyak ya. Mengenal puluhan dan satuan, menjumlahkan susun ke bawah. Aduh, sudah banyak banget ya yang kita pelajari. Nah, anak-anak, kita akan masuk pelajaran materi baru nih tentang bangun datar. Apa ya itu bangun datar? Anak-anak, bangun datar itu adalah sebuah bentuk bidang datar yang dikelilingi oleh garis sisi. Nah, seperti apa ya contohnya? Lihat nih seperti ini. Ini ada sebuah bentuk nih, bentuknya datar, dikelilingi oleh sisi. Sisinya ada berapa ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Yang panjang ada 2, yang pendek ada 2. Karena dia memiliki yang panjang seperti ini, sehingga dia disebut dengan persegi panjang. Coba kita lihat tulisannya ya. Persegi panjang. Persegi panjang. Apakah ada benda-benda di rumahmu yang seperti ini bentuknya? Mari kita lihat ya contoh-contoh bendanya. Ada bendera, ada jendela, ada televisi layar datar, ada papan tulis. Siapa yang tahu selain ini ada lagi nggak bentuk yang seperti persegi panjang? Betul, penggaris yang bentuknya panjang. Ada juga buku, kertas. Wah, pintar-pintar ya. Coba amati di rumahmu, ada tidak yang bentuknya seperti ini ya? Oke. Selanjutnya bangun datar apa lagi ya yang kita pelajari? Nah, bangun datar yang berikutnya mirip seperti persegi panjang, tapi dia bentuknya pendek nih semuanya. Garis sisinya sama, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga, tapi semuanya pendek, tidak ada yang panjang. Sehingga sebutannya tidak lagi persegi panjang, hanya persegi, atau biasa juga disebut dengan kotak. Tahu tidak ya anak-anak, bentuk yang seperti ini apa aja ya? Ini dia, ada jam dinding berbentuk kotak, ada disket, ada papan catur, ada lukisan, ada kusen jendela, ada juga ubin keramik lantai rumah, ada juga papan monopoli. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang bentuknya persegi. Apakah di rumahmu juga suka ada seperti ini? Ada yang bentuknya seperti ini? Iya, betul, banyak ya, pasti kalian punya ubin atau keramik. Nah, berikutnya contoh benda apa lagi ya yang bentuknya seperti bangun datar? Mari kita lihat. Ini dia yang berikutnya, adalah segitiga. Ada tidak nih anak-anak yang tahu? Kok disebut dengan segitiga ya? Ada yang tahu? Mari kita hitung garisnya dulu ya. 1, 2, 3. Ada 3, sehingga disebut dengan segitiga. Betul, disebut segitiga karena garisnya ada 3, dikelilingi oleh 3 garis. Wah, kira-kira benda apa yang seperti ini ya? Kita lihat ya. Ini dia, ada penggaris bentuk segitiga, ada rambu lalu lintas, atap rumah, ada hiasan ulang tahun, ada kue, potongan kue ya, ada bentuk hanger yang di bagian segitiga, ada bentuk juga permainan papan untuk memainkan biliar ya. Banyak sekali yang bentuknya segitiga ya. Di rumahmu pasti ada tidak? Pasti ada dong. Nah, anak-anak setelah belajar segitiga, apalagi ya bangun datarnya? Ini dia adalah lingkaran. Ingat, ciri-ciri lingkaran itu di tengahnya bolong atau dia di tengahnya itu tidak ditutupi. Nah, garis yang mengelilinginya hanya 1, tapi bentuknya lingkaran ya. Mari kita lihat nih contoh benda seperti ini. Ada roda sepeda, gelang, cincin, hula hoop, banyak ya.
pasti di rumahmu juga ada, ya kan? Nah, anak-anak, berikutnya ini dia nih bangun datar yang sudah kita pelajari. Ada lingkaran, dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan circle. Ada persegi panjang atau rectangle, ya. Ada segitiga nih, itu biasa juga disebut dengan triangle. Ada juga bujur-bujur sangkar atau biasa tadi disebut kita persegi atau kotak, ya. Biasa dalam bahasa Inggrisnya square. Nah, yang warna kuning ini adalah namanya jajar genjang atau rhombus, ya. Ada juga parallelogram juga jajar genjang bentuknya panjang. Lalu kemudian ada trapezium, ya. Ada belah ketupat atau biasa disebut dengan diamond, ya. Wah, banyak ya bangun datar itu ternyata. Masih banyak lagi anak-anak, ada layang-layang, ya. Kalian pasti pelajari. Bahkan segitiga juga ada banyak macamnya. Trapesium juga ada banyak macamnya. Di pertemuan ke depan Bu Guru akan beritahu ya macam-macam segitiga dan trapesium. Nah, kita lihat contoh-contoh benda ini. Ada buku. Siapa yang tahu bentuknya apa? Persegi panjang. Betul. Kalau keramik atau ubin lantai? Kotak atau persegi? Betul. Layar televisi datar? Persegi panjang. Betul. Jam dinding yang seperti ini? Kotak. Betul sekali. Segitiga ini? Penggarisnya bentuknya segitiga, sehingga bentuknya segitiga. Pintu nak? Betul, persegi panjang. Hebat anak-anak ini. Coba nih, ini contoh-contoh benda yang di rumah nih. Apakah kalian tahu jam dindingnya berbentuk apa? Lingkaran, betul. Gantungan baju ini nak? Segitiga, betul. Layar televisinya? Persegi panjang, betul. Lukisan atau foto ini? Kotak atau persegi? Betul sekali. Ini kue yang di atas meja? Segitiga. Keren-keren anak-anak ini. Sekarang Ibu Roma mau minta nih anak-anak nih, coba nih carilah 5 benda di rumahmu yang bentuknya seperti bangun datar tapi beda-beda nih. Lalu tuliskan namanya dan bentuknya, ya. Misalnya kalian menemukan ada, misalnya kalian temukan Bu, di rumahku ternyata ada koin. Kalian tulis koin, bentuknya apa? Lingkaran, misalnya seperti itu. Coba temukan 5 benda ya. Kalau sudah ditulis di buku matematikamu, jangan lupa tulis tanggal dan tulis dengan rapi. Setelah itu difoto, kirim ke Ibu Guru. Oke, selamat bekerja kan ya anak-anak ya. Tuhan memberkati. Thank you.